Apa kabar Sobat Animaniac, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat, dan murah rejeki, amin. Jumpa lagi dengan Mimin, di channel yang membahas tentang alur cerita anime, di mana kali ini membahas tentang seorang siswa SMA sebatang kara, bernama Shinya Kazuya, yang dikirim ke dunia lain, setelah dirinya tewas saat menyelamatkan dua orang gadis cilik, dari peristiwa perampokan di sebuah minimarket. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Langsung aja kita lanjut ke TKP. Cerita berawal di suatu malam, ketika Kazuya, seorang siswa yang baru saja kehilangan keluarga terdekatnya, keluar berjalan karena lapar, dan kebetulan saat berada di depan sebuah minimarket, Kazuya dikejutkan dengan para pengunjungnya yang berlarian keluar. Tak lama kemudian, dari dalam, keluar seorang pria dengan pisau di tangannya, mengancam untuk membunuh dua orang gadis kecil, yang kebetulan saat itu, berada di depannya, di mana saat itu, Kazuya memberanikan diri berlari menghadang pria, yang mencoba menyakiti kedua gadis cilik tersebut. Di saat itulah, Kazuya harus menerima kenyataan pahit, bahwa tindakan heroiknya, telah membuat dirinya kehilangan nyawa. Tak lama kemudian Kazuya terbangun, dan heran dengan kondisi sekitarnya, yang dia anggap sebagai rumah sakit mewah, lengkap dengan seorang pelayan, yang saat itu terlihat gembira saat dia terbangun, serta memanggilnya dengan nama yang asing. Lalu saat Kazuya melihat cermin, dia makin menjadi histeris, ketika melihat sosoknya sendiri. Kondisi Kazuya saat itu benar-benar membuat dia menjadi bingung, dan butuh waktu cukup lama, hingga akhirnya Kazuya menyadari, bahwa sesungguhnya dia telah terlahir kembali, dalam tubuh seorang bocil. Untuk selanjutnya, Kazuya kemudian mencari tahu, informasi tentang jati dirinya saat itu, di mana dirinya ternyata, adalah putra ketiga dari 4 anak, yang dimiliki seorang bangsawan kelas atas, dari kerajaan Esford, yang bertugas melindungi perbatasan. Dan saat mengetahui tentang adanya monster dan sihir, Kazuya pun memutuskan tinggal di dunia tersebut, serta menggunakan jati dirinya yang baru sebagai Cain von Silford. Cain yang merupakan bocil berusia 3 tahun, membuat kedua orang tua serta keluarganya menjadi heran, karena dia mendadak menjadi jenius, setelah demam, sehingga mereka menganggap, bahwa Cain telah mendapat wahyu. Cain yang bersikeras untuk belajar sihir, dan dunia tempat dia berada saat ini, diberikan izin oleh ayahnya, namun dengan catatan, bahwa dia harus dibaptis dulu, saat genap berusia 5 tahun, maka untuk sementara, ayahnya menyuruh Cain hanya belajar lewat buku saja. Akhirnya Cain pun memulai pelajaran sihirnya dengan diam-diam di dalam kamarnya, serta dengan bantuan kakaknya, Rein, yang nyaris mengetahui bahwa dia mampu menguasai sihir. Akhirnya, Cain juga bisa mengetahui tentang kerajaan tempatnya berada. Dari kakaknya itu, Cain mengetahui sejarah 300 tahun kerajaan tempat dia berada, yaitu kerajaan Esford, serta raja pertama yang mendirikannya sebagai petualang, dan dikenal dengan nama Yuya. Dan juga keberadaan para makhluk sihir, membuat Cain makin tidak sabar, menunggu waktu 2 tahun lagi, untuk dirinya dibaptis. Akhirnya saat yang sangat dinantikan Cain pun tiba, tepat saat Cain genap berusia 5 tahun, dirinya siap untuk dibaptis, dan menerima pelajaran sihir. Cain lalu mengucapkan terima kasih kepada ayahnya, sebelum akhirnya bersiap, menuju tempat pembaptisan. Dalam perjalanan, ayahnya menjelaskan tentang berkah dan level sihir seseorang, dari level 1 hingga level 5, di mana kakaknya Rein, mendapat berkah sihir level 2, sedangkan untuk mendapatkan berkah level tersebut, adalah saat proses pembaptisan, yang langsung diberi oleh dewa. Cain pun akhirnya tiba di tempat pembaptisan, di mana Cain mendapatkan berkah level sihir, dari 7 dewa Marineford. Dan tepat saat ritual pembaptisan Cain dimulai, mendadak dari 7 pilar dewa memancarkan cahaya putih yang sangat terang.
Hal itu membuat semua menjadi terkejut, dan tanpa mereka sadari, jiwa Kain saat itu berada di dunia para dewa Marineford. Kain yang tidak menduga saat ritual pembaptisan, para dewa sungguhan justru muncul di hadapannya. Terlebih saat ketujuh dewa tersebut, memberikan berkah level sihir mereka masing-masing kepada dirinya. Selain itu Kain pun akhirnya mengetahui, alasan dia bereinkarnasi kembali, adalah karena di kehidupan sebelumnya, dia telah menyelamatkan dua orang gadis kecil. Setelah menerima berkah level sihir serta keterangan tentang reinkarnasinya, jiwa Kain pun dikembalikan. Sedangkan para dewa yang memberi berkah sihir melebihi level 5 pada Kain, bermaksud agar dia menjadi yang terkuat di benua, di mana suatu saat nanti, para dewa akan membutuhkan bantuan dari Kain. Sementara Kain dan keluarganya yang sedang merayakan ulang tahun kelimanya, mendapat peringatan dari ayahnya, untuk merahasiakan status levelnya, karena dianggap bisa mengancam negara. Hal itu terjadi, setelah ayahnya tersebut mengetahui berkah level sihir Kain yang diberikan dewa saat pembaptisan. Di malam harinya, Kain yang berada di kamar, tanpa sengaja menemukan buku sihir pemanggilan. Kain yang penasaran, dan berekspektasi untuk memanggil hewan berbulu yang lucu, kemudian mencoba menggunakan sihirnya, namun, yang muncul justru monster raksasa yang mengerikan. Dan saat kehadiran monster ciptaannya tersebut mengancam kakaknya Rein, yang kebetulan berada di situ, Kain dengan cepat memusnahkan monster ciptaannya, guna melindungi Rein. Setelah peristiwa tersebut, Kain bertekad untuk melindungi, dan menjaga senyum semua orang di dunianya. Dengan cara menjadi seorang petualang, seperti yang dia ucapkan keesokan harinya, ketika ayahnya menanyakan keinginan Kain di masa depan, saat di acara penyambutan dirinya di hadapan masyarakat, yang menerima berkah level sihir di usia 5 tahun.